Halo guys. Halo. Perkenalkan, nama saya Devi Anatasa dengan Prodi Sistem Informasi semester 4 dengan NIM 146240006 dengan partner saya. Halo, nama saya Andi dari Prodesi juga dengan NIM 146242003. Kita di sini mau ngapain sih? Nah, kita di sini bakalan bikin video tentang matkul di web design. Nah, web design ini kita diberi tugas akhir yang dimana kita harus membuat satu website movie yang dimana satu website movie itu nanti menampilkan banyak film dan registrasi bagi ingin yang menontonnya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti kita ya. Dadah. Nah, oke, untuk tahap pertama kita sebelum membuat websitenya, sebelum membuat filenya, kita akan membuat strukturnya dulu di file htdoc. Nah, file htdoc ini kita nyalakan di XAMPP-nya. Nah, oke, tuh sudah nyala XAMPP-nya, kita nyalakan MySQL-nya dan Apache-nya. Nah, jika sudah hijau ini berarti sudah normal, kita kembali, lalu kita langsung buat struktur foldernya. Nah, untuk struktur foldernya nanti ada folder pertama kita beri judul apa deh? Misalkan judul movie ya. Iya, boleh. Kita klik kanan, terus kita pilih new, terus pilih folder, terus kita bikin movie ini, tinggal enter, terus. Nah, di dalam movie ini nanti kita akan buat satu folder yang dimana satu folder itu untuk dimasukkan foto-foto poster si movie-nya. Akan kita bikin folder satu lagi di sini di dalamnya. Ini 5G. Nah, yang kedua lalu kita masuk ke folder image-nya yang di dalam. Nah, buat folder movie-nya lagi. Nah, folder movie ini nanti fungsinya untuk satu contoh video trailer filmnya. Nah, setelah itu kita bikin kita masukin dulu foto-fotonya. Nah, kalau kita udah bikin file di dokumennya seperti ini, jangan lupa kita tambahin juga CSS sama JavaScript-nya. Kalau udah gini, kita tinggal kita buka VS Code-nya, kita pilih open folder, terus movies, pilih yang tadi kita bikin, terus select folder. Nah, nanti kalau tampilannya udah kayak gini, kita tambahin lagi filenya, namanya. Nah, untuk filenya kita tulis index. Terus kita bikin lagi file registrasi aja. Registrasi. Terus kita bikin kita lupa nambahin HTML-nya, jangan lupa nambahin HTML-nya ya guys, biar bisa dipanggil. Registrasinya juga kita jangan lupa tambahin HTML. Nah, untuk file ketiga kita buat file about. Jadi file about ini tuh tentang profil kita berdua gitu guys, buat biar tahu movies ini tuh dibikinnya sama kita berdua. Nah, selanjutnya itu kita bikin kode di index HTML-nya dulu. Nah, udah jadi kodenya, nanti kita akan membahas satu-satu bagian blok-blok kodenya. Nah, yang pertama ini ada bagian head, kepala dari HTML-nya. Kode ini merupakan bagian kepala dokumen HTML5 yang berfungsi untuk mengatur konfigurasi dasar.
identitas, serta gaya visual halaman web sebelum konten utamanya ditampilkan. Bagian awal kode ini memastikan semua karakter teks muncul dengan benar melalui pengaturan UTF-8. Membuat tampilan website otomatis, rapi, dan responsif di berbagai ukuran layar, seperti HP dan laptop, serta menetapkan icon beserta judul halaman menjadi movie website. Selain itu, kode ini menghubungkan framework Bootstrap untuk mempermudah urusan desain tata letak pada bagian CSS internal, dari body sampai container fluid. Halaman web ini dikonfigurasi menggunakan gambar latar belakang penuh lila JPEG. Ini filenya. Ini adalah foto lila ya, yang posisinya di tengah dan tetap diam saat di-scroll, lalu dilapisi oleh warna hitam transparan dengan tingkat kepekatan 60% pada kelas container fluid agar teks yang ditulis di atasnya nanti terlihat kontras dan mudah dibaca. Nah, selanjutnya ada di bagian bodinya ya. Dan body di sini kita masuk ke bagian navbarnya. Nah, dari sini sampai sini. Nah, kode bagian ini berfungsi untuk membangun bilah navigasi. Navbar responsif berwarna gelap yang posisinya terkunci di bagian atas halaman menggunakan framework Bootstrap. Di dalam navbar ini terdapat elemen tag A dengan gambar movie JPEG. Nah, selanjutnya ada tag div yang untuk menampilkan trailernya, movie trailer yang video utamanya. Nah, kode ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pemutar video di dalam wadah berbentuk kotak atau card bernuansa gelap yang rapi dan responsif menggunakan bantuan framework Bootstrap. Pembungkus seperti kontainer dan kontainer fluid digunakan untuk mengatur tata letak dan memberikan jarak ruang yang ideal agar pemutar video ini tampil proporsional di berbagai ukuran layar perangkat. Pada bagian intinya terdapat tag video berukuran lebar penuh 100% yang memanggil file video trailer MP4 dan dilengkapi dengan atribut kontrol untuk memunculkan tombol kontrol standar seperti tombol putar, play, jeda, serta mengatur volume suara bagi pengunjung website. Nah, selanjutnya ada bagian div atau poster film yang berjajar ya. Berfungsi untuk menampilkan informasi detail sebuah film. Dalam contoh ini poster film lila ke dalam bentuk kotak informasi card bernuansa gelap yang rapi menggunakan Bootstrap. Dengan menggunakan sistem pembagian halaman row, kode ini membagi tampilan menjadi dua kolom yang berdampingan. Kolom kiri yang kecil yang diberi call SM2 khusus untuk membuat gambar poster film agar nuansa ukurannya otomatis pas di layar. Sedangkan kolom kanan yang lebih luas, call SM10, digunakan untuk menampilkan teks informasi film, mulai dari judul dan tahun rilis, skor, rating penonton, hingga paragraf sinopsis atau deskripsi cerita dengan format rata kanan kiri, teks atau di teks justified. Nah, untuk bawahnya ini untuk poster alas roban. Ini poster getirang, kurang lebih kodenya sama. Perbedaannya hanya ada di poster lila saja ya. Di lila di sini ada deskripsinya. Deskripsinya dan yang lain tidak ada. Sampai ke bagian narik submo. Nah, bagian terakhir ada script, jQuery, Bootstrap, dan Peppermint. Nah, ini fungsinya hubungkan halaman web dengan 3 file JavaScript eksternal, yaitu jQuery, Bootstrap, dan Popper, yang sengaja diletakkan di bagian bawah karena paling bawah sebelumnya tag penutup agar halaman web dapat dimuat dengan lebih cepat. Ketiga file ini bekerja sama sebagai otak penggerak di balik layar untuk menghidupkan berbagai fitur interaktif pada website, seperti membuat tombol hamburger menu,
pada bagian navigasi yang bagian atas, bisa diklik untuk buka tutup, menjalankan efek animasi, serta mengatur fungsi komponen yang dinamis lainnya agar berjalan dengan lancar dan responsif. Oke guys, jadi aku percepat aja kodenya biar mempersingkat waktu. Nah, yang pertama ini nih aku bakal jelasin kode-kode ini tuh buat apa aja ya di bagian registrasi ini. Yang pertama nanti di bagian hitnya yang bagian ini sampai sini itu tuh bagian kode hit untuk halaman pendaftaran yang berfungsi mengatur persiapan dasar identitas serta gaya visual halaman bernama form registrasi event secara ringkas. Kode ini memastikan semua teks terbaca dengan normal, tampilan formulir otomatis rapi dan responsif di berbagai ukuran layar seperti HP dan laptop atau viewport, serta menghubungkan framework poster untuk mempermudah penataan komponen melalui aturan CSS internal di dalamnya. Halaman pendaftaran ini dikonfigurasi agar memiliki gambar latar belakang penuh yang lila ini. Yang lila ini yang posisinya tetap diam saat di-scroll. Lalu dilapisi oleh warna hitam transparan dengan kepekatan 60% pada kelas kontainer fluid supaya teks dan kolom formulir registrasi yang akan diisi oleh pengunjung nantinya terlihat kontras dan jelas dibaca. Lalu kita lanjut ke bagian bodinya di bagian kontainer registrasi form. Sampai sebentar. Ini sampai sini. Jadi kita Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian bodinya. Di bagian container register formnya ini. Nah, ini tuh berfungsi untuk membangun struktur pembungkus utama agar tampilan formulir pendaftaran berada di tengah layar secara rapi dan proporsional. Di dalam wadah tersebut terdapat komponen kotak atau card yang terbagi menjadi bagian kepala atau card header berwarna gelap untuk menampilkan judul seperti ini, Event Registration Form, serta bagian badan kotak atau card body berwarna latar terang agar teks isi formulir nantinya kontras dan mudah dibaca. Kode ini juga memulai elemen form yang menggunakan metode pengiriman data aman atau POS dan dilengkapi fitur needs validation untuk mendeteksi secara otomatis apakah seluruh kolom pendaftaran sudah diisi dengan benar oleh pengguna sebelum dikirim. Terus kita lanjut ke bagian input first name dan last name. Dari bagian sini sampai bagian sini itu berfungsi untuk membuat satu baris kolom pengisian nama yang rapi dan responsif menggunakan sistem QC Bootstrap. Baris ini dibagi menjadi 3 bagian berdampingan. Label teks tebal yaitu name, kolom input untuk nama depan atau first name, dan kolom input untuk nama belakang atau last name. Kedua kolom pengisian ini sifatnya wajib diisi, serta sudah dilengkapi dengan fitur validasi interaktif yang memunculkan teks hijau, valid jika diisi dengan benar, atau pesan peringatan merah seperti first name is required jika dikosongkan sebagai catatan tambahan yang perlu diperhatikan
terdapat sedikit kekeliruan pada baris kode nama belakang karena penggunaan tipe pasport yang secara tidak sengaja akan membuat ketikan nama belakang pengguna tersamarkan menjadi deretan titik atau bintang seperti kata sandi. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke kode input company email. Itu berfungsi untuk membuat dua baris kolom pengisian baru pada formulir, yaitu untuk nama perusahaan, bagian company, dan alamat, yaitu email dengan tata letak yang menggunakan bootstrap. Baris pertama menyediakan kolom teks biasa untuk mengisi nama perusahaan yang bersifat opsional atau tidak wajib diisi karena tidak memiliki atribut required. Sementara itu, baris kedua menyediakan kolom untuk mengisi email yang sifatnya wajib diisi, lengkap dengan fitur validasi yang memunculkan pesan hijau atau valid jika kolom telah terisi, atau pesan peringatan merah email is required jika pengguna mengosongkannya. Sebagai catatan kecil, tipe input pada kolom email tersebut menggunakan tipe teks yang sebaiknya diubah menjadi tipe email agar user secara otomatis bisa ikut memeriksa apakah format yang diketikkan pengguna sudah benar berupa alamat email yang valid menggunakan tanda underscore. Nah, selanjutnya itu di bagian nomor telepon ini itu berfungsi membuat baris pengisian nomor telepon opsional menggunakan bootstrap yang terbagi menjadi label phone, kolom kode area, dan kolom nomor telepon utama. Sayangnya terdapat kesalahan desain pada kolom nomor telepon karena menggunakan tipe password sehingga angka yang diketikkan oleh pengguna akan otomatis tersembunyi, seperti kata sandi. Selanjutnya itu kita lanjut ke form pemilihan. Oke, kita lanjut di form pemilihan itu yang bagian ini. Bagian ini itu berfungsi untuk membuat menu pilihan bawah atau drop down rapi bernama subjek menggunakan tata letak bootstrap melalui elemen select. Ini pengguna dapat mengklik dan memilih satu opsi dari beberapa daftar yang sudah disediakan di dalamnya, yaitu petunjuk awal atau pause option atau pilih angka 2, 3, 4, dan 6. Selanjutnya itu kita lanjut ke kode input tombol pilihan radio. Bagian ini sampai sini itu berfungsi untuk menampilkan pertanyaan are you an existing customer dengan pilihan tombol bulat berupa yes dan no menggunakan bootstrap kelas. From check inline kedua pilihan tersebut disusun sejajar menyamping secara rapi, dan karena keduanya memiliki nama grup yang sama, sistem memastikan pengguna hanya dapat memilih salah satu di antara kedua opsi tersebut. Lanjut ke tombol register yang bagian ini. Yang bagian ini berfungsi untuk membuat tombol bertulisan register yang digunakan untuk mengirimkan atau submit seluruh data formulir pendaftaran ke sistem. Dengan menggunakan kelas bootstrap btn Dagger, tombol kirim ini didesain otomatis berwarna merah mencolok agar mudah dilihat dan diakses oleh pengguna. Dan yang terakhir itu kode script query bootstrap popper fungsi validasi form. Itu berfungsi sebagai pustaka inti untuk mendukung interaktivitas web yang dipadukan dengan fungsi JavaScript custom untuk validasi formulir secara langsung.
Ketika pengguna mencoba mengirimkan data, skrip ini akan otomatis memeriksa semua elemen formulir bertanda needs validation jika ada kolom wajib yang kosong atau salah. Isi, skrip akan langsung membatalkan proses pengiriman data dan menambahkan kelas fast validated agar brosur segera memunculkan efek warna peringatan merah atau hijau dari Bootstrap secara instan. Nah guys, kodenya udah selesai kayak gini. Gambarnya juga udah kita masukin. Kita menambahkan tambahan about untuk di bagian movie-nya ini. Seperti ini supaya nanti ketahuan website movie ini tuh punya kelompok siapa. Nah, tampilannya nanti kalau udah di run itu bakalan kayak gini. Nih, bakalan kayak gini. Kalau ada orang yang nempatin rumah itu, Ini juga udah otomatis. Nah, kita coba klik yang registrasinya ini, coba isi dah. Iya boleh. Devi ini tuh Stikom emailnya ini aja. Bentar, mana terus 16. Ininya kita isi apa? Duanya. Yes. Nah, bakalan kayak gini guys. Coba kamu Ahmad Andi titik Z aja. Boleh kan? Ininya Andi. Terus ininya Stikom aja samain. Stikom. Emailnya apa? Coba ya. Emailnya. Nanti yang are you expecting-nya no. Tapi kan no. Nah, ada kayak gini itu berarti berhasil ya guys ya. Terus udah gitu kita coba ke menu bagian about-nya. Nah, bagian about-nya tuh kayak gini. Sekian video dari kita berdua. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.